lebih besar menyertai. Tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Selalu memuji selama kuasa Tuhan lebih besar menyertai. Tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Ku selalu memuji selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai. Tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Ku selalu memuji selamanya. Welcome home. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada sore hari ini. Saya percaya berkat yang kami terima di tempat ini adalah berkat yang sama yang Allah limpahkan buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau bersama-sama puji Allah kita. Kita mau bersama-sama berdoa sore hari ini. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang limpah atas hidup kami. Kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan dalam setiap helai nafas kami. Kami tahu Kau campur tangan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sore hari ini kami memulai ibadah ini Kau berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kau sendiri yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini memenuhi setiap hati kami dengan kuasa hadirat-Mu, memenuhi setiap hati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dengan hadirat yang sama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa, kami boleh mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin.
kami Tuhan. Biarlah tetap menyala Roh-Mu Tuhan, tetap menyala dalam hati kami. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta itu tetap ada Tuhan, menyala, tidak pernah padam, karena Kau sendiri yang memberikannya kepada hati kami. Angkat pujian ini bersama-sama. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Kau selalu ada Tuhan, memberikan harapan, memberi kekuatan. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu menyala dalam hati kami, tidak pernah padam Tuhan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan antara kami dengan Engkau. Karena Engkaulah pemilik hidup kami satu-satunya. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan seutuhnya. Hidup kami berada dalam kedaulatan tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini, memenuhi setiap hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, melingkupi kami dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berserah kepadamu ya Yesus, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penolong ya Yesus. Engkau Allah yang
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Bapa,
setia kepadamu. Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami, yaitu Engkau menepati janji dari apa yang sudah dijanjikan oleh Taurat, oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya, bahwa Engkau pasti datang untuk menyelamatkan kami, dan itu sudah Engkau tepati. Itulah sebabnya Engkau disebut Allah yang setia. Maka tidak mengherankan apabila Engkau juga meminta kami setia kepadamu, bahwa ketika kami berjanji, bertekad bulat untuk mengikut Engkau seumur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Ada banyak pencobaan, ada banyak penggodaan, ada banyak tempaan dan jalan berliku dan jalan menanjak, tetapi di situ ada Engkau, di situ kami tidak sendiri. Maka ketika kami terkulai dan kehabisan nafas, kami terus setia kepada Engkau, setia kepada Engkau. Bukan karena keperkasaan kami, tetapi karena Roh Kudus yang menolong kami, Roh penghibur, Roh penolong. Itulah yang membuat kami setia. Terima kasih Tuhan. Nyatakan firman-Mu kepada kami, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu yang memberikan kami pertumbuhan. Bukan hanya kami berjalan di tempat, tetapi firman-Mu akan memberikan kami pertumbuhan kedewasaan. Silakan Roh Kudus, Engkau yang mengajari kami pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil dan sederhana, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tetapi Engkau yang terpenting mengajar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu anugerah yang diberikan kepada kita, yang menjadi wujud dari bagaimana Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Karena setiap hari kita masih menikmati nafas kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita. Kita masih dipercaya untuk memikul, untuk menanggung, dan untuk menyinarkan akan segala apa yang Dia percayakan untuk kita pikul bersama-sama. Saudara, satu tema yang diberikan kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan harus taat untuk meneruskannya kepada saudara-saudara. Satu kata dalam tema ini yaitu why. Ya, apa saudara, temanya yaitu mengapa. Mungkin sudah banyak nyanyian yang dikubah, ditulis dengan judul mengapa atau why. Akan tetapi sebenarnya yang ada di balik itu adalah peristiwa, kejadian, atau rentetan dari pengalaman manusia untuk kemudian menjadi pergumulan. Mengapa ini terjadi pada diriku? Apa sebabnya? Saudara, orang cenderung untuk mencari tahu, tetapi why atau mengapa bukan hanya karena mencari tahu, tetapi juga karena protes, juga karena sesuatu yang dirasa begitu berat sehingga kemudian orang bertanya why, ya, why me, kenapa saya, ya, mengapa seperti ini, mengapa jalan ini yang harus kulalui, dan mengapa pengalaman ini yang harus terjadi. Saudara, ada banyak jenis pertanyaan ini yang kemudian kita akan dasarkan dari Injil Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-12. Siap saudara, siapkan hati untuk firman Tuhan penebus kita. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai 13a. Demikian sabda dari penebus kita. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saya ulang pembacaannya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, yaitu masih banyak hal yang Tuhan Yesus itu mau ajarkan, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi ada tahapan, tetapi saudara, Tuhan mengerti dan Tuhan bijak sehingga kemudian tahapan-tahapan dipakai bukan sekaligus. Pengajaran itu diberikan
satu kali jadi, tidak. Tapi ada tahap. Maka kemudian pada tahap awal beliau berkata, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nya itu apa? Yaitu banyak hal yang harus kukatakan. Tuhan masih memiliki cadangan, simpanan, sesuatu yang disiapkan, yaitu pengajaran-pengajaran jilid kedua, jilid ketiga, babak berikut dan seterusnya, saudara. Tetapi itu diberikan bertahap. Maka beliau berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Setiap murid pasti memperoleh pengajaran dari gurunya juga seperti itu, melalui tahap-tahap. Itulah sebabnya ada yang namanya TK, ada namanya SD, SD pun dibagi menjadi kelas-kelas, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya bertahap, saudara. Tidak mungkin anak kemudian diberi sekaligus satu kali jadi pelajaran, tidak mungkin. Begitu juga dengan umur yang terus bertambah sesuai dengan pertambahan usia, perkembangan kejiwaannya, tubuhnya, lalu diberikanlah asupan-asupan pengajaran sesuai dengan perkembangan. Begitu juga Tuhan kita, begitu bijak. Beliau sebagai guru, maha guru yang mengajarkan, bukan hanya mengajar dalam bentuk informasi yang dipindahkan, tetapi juga pelatihan. Beliau seorang tutor yang baik, bukan hanya pengajar yang menerangkan, memberi informasi, menjawab pertanyaan, tetapi juga menggembleng dan menghadapkan anak-anaknya, murid-muridnya itu kepada persoalan di mana murid-murid harus bisa memberi problem solving, pemecahan masalah sesuai dengan apa yang maha guru itu ajarkan, dan itu semua bertahap. Dan Tuhan berkata, sekarang itu, pada saat beliau berkata ini, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya murid-murid termasuk kita sekalian, saudara-saudara sekalian ini, itu juga jangan menganggap bahwa satu kali selesai. Tuhan itu memberi kepada kita kebaikannya, tubuhnya yang dikorbankan di kayu salib, penebusannya, dan kemudian pengajaran mengenai bagaimana Injil ini harus diterima, berita keselamatan, lalu kita terima, dan kemudian dimeterai, dicap double, rangkap-rangkap, ada baptisan air, ada cap berupa Roh Kudus, tetapi juga meterai darah Tuhan Yesus. Belum selesai. Tetapi saudara, ada tahap berikutnya, ada babak lanjutan, ada tingkat advance atau tingkat berikutnya. Ayat 13a, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran yang disebut sebagai Roh Kudus, itu juga Tuhan sendiri, tetapi bukan dalam bentuk tubuh manusiawi yang kemudian memberi diri untuk dikorbankan di kayu salib. Tidak, tetapi sambungan dari hadirat Tuhan ke hadirat Tuhan dalam bentuk Roh Kudus yang masuk ke dalam tubuh orang percaya, orang-orang yang ditebus. Beliau adalah Tuhan sendiri, Roh kebenaran atau Roh Kudus atau Parakletos. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam kebenaran yang utuh, ke dalam kebenaran yang lebih holistik atau lebih menyeluruh atau utuh, saudara. Itu adalah perjalanan dari pemuritan, yaitu sebagai murid yang harus tekun, harus setia, bukan berhenti di tengah jalan lalu drop out. Maka pada saat ini saudara, kalau saudara masih menikmati kehidupan, nafas hidup dan kesehatan bersama dengan saya dan hamba-hamba Tuhan ini, berarti pemuritan kita belum selesai. Berbeda mereka yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam Firdaus, meninggal di dalam Tuhan Yesus, pemuritannya sudah selesai. Yang boleh menganggap itu sudah cukup atau belum adalah Tuhan sendiri, dan kita yang belum selesai, saudara. Dan ada maha guru yang Tuhan berikan kepada kita pada masa kini, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran inilah yang mengajarkan kepada kita tentang tahap-tahap sesudah pelatihan ini engkau lulus, maka kemudian ada jilid yang berikut, kelas lanjutan.
kelas tingkat advance. Saudara, Roh Kudus menjadi guru, Roh Kudus menjadi tutor, menjadi pelatih. Tetapi Roh Kudus pula yang menghantar kita untuk dibenturkan kepada masalah-masalah, kepada persoalan-persoalan di mana kita diajari, otot-otot rohani dan otot-otot iman kita dilatih untuk kemudian menjadi lebih kuat, lebih perkasa, lebih cakap, lebih mumpuni untuk menghadapi kehidupan ini ditempa begitu rupa, sehingga kemudian kita menjadi murid-murid yang bukan murid gampangan, bukan murid lembek, bukan murid yang asal-asalan nyogok, menyuap, bukan saudara, tetapi sungguh-sungguh memperoleh asupan gizi dari Tuhan berupa pengajaran, berupa informasi, berupa tanya jawab, tetapi juga pelatihan, penggemblengan, penempaan, sehingga kemudian kita jadi kuat. Apa yang mula-mula bodoh pada diri kita, semua pernah mengalami kebodohan saudara, tetapi dilatih untuk membuang kebodohan itu masuk ke dalam hidup yang punya hikmah atau hikmat saudara. Inilah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Apakah saudara siap dan tahan menjadi kepunyaan Tuhan Yesus? Karena disitulah jalan yang memang harus ditempuh. Ada banyak orang yang tidak siap dan kemudian sesudah selesai menerima Injil merasa bahwa ia sudah menaruh iman, dosanya diampuni, neraka dibatalkan yang mula-mula mengancam dia, saudara, lalu diberi meterai baptisan, kemudian merasa sudah selesai. Nah, itu keliru, karena hadirat Tuhan dalam bentuk Yesus penebus barulah satu babak. Maka ada babak berikutnya, yaitu babak sambungan, yaitu didikan oleh Roh Kudus. Di situ saudara, orang banyak yang menjadi Kristen untuk memulai sebagai seorang Kristen, tetapi tidak banyak yang menjadi Kristen tingkat advance. Ada banyak orang yang dibaptis, tetapi tidak banyak orang yang kemudian mau melanjutkan dengan setia untuk menjadi seorang yang dimuridkan. Itulah sebabnya kenapa pertanyaan ini penting. Apakah saudara siap? Ya, siap, saya siap untuk menjadi murid Tuhan. Tapi ketika sungguh-sungguh dimuridkan, tahankah saudara? Ya, apakah saudara tahan ataukah saudara tidak tahan? Saudara, ada banyak orang yang kemudian membelok, keluar, kandas di tengah jalan karena merasa bahwa, loh, kalau ikut Tuhan sudah diampuni dosanya, mestinya aku hidup diberkati. Kenapa? Kok justru ada banyak masalah sesudah jadi Kristen, sesudah dibaptiskan, malah sesudah belajar melayani, kok ada banyak sekali persoalan, ada persoalan keuangan, gangguan kesehatan, hubungan keluarga yang terganggu, pekerjaan, ada juga masalah pendidikan dan seterusnya. Kok jadi banyak masalah ini, bagaimana? Ya, kemudian ada banyak orang Kristen yang kecewa saudara, karena mereka tidak tahu bahwa itu justru masuk ke dalam gemblengan, masuk ke dalam penempaan. Maka pertanyaan ini penting, yaitu siap masuk jadi Kristen, ikut Yesus, siap, tapi apakah mau untuk bertahan, setia menjadi kepunyaan Tuhan Yesus, masuk ke kelas yang lebih tinggi, ke kelas yang lebih tinggi, dan seterusnya. Nah, pada saat penempaan itu terjadi, seringkali orang bertanya atau protes, why? Ya, kenapa saya? Why me? Kenapa kok saya yang kena musibah ini? Kenapa orang lain kok tampaknya beruntung? Kenapa dengan peristiwa ini justru terjadi pada saat aku sudah jadi Kristen lalu menengok ke belakang? Oh, dulu belum ikut Tuhan, oh rezekinya lebih banyak, oh dulu belum ikut Tuhan, bebas berbuat dosa, agaknya hidup senang, tapi kemudian sudah diatur oleh Tuhan untuk hidup kudus. Kenapa banyak masalah? Why, saudara? Ya, inilah sebabnya kenapa Tuhan berkata, Tuhan sudah tahu mengenai tahap-tahap pemuritan di mana orang cepat atau lambat pasti akan berhadapan dengan krisis. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Pengajaran Tuhan dan gemblengannya itu masih berjilid-jilid,
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kata Tuhan, tetapi sekarang ini kamu belum bisa menanggungnya. Saudara, di sini bicara mengenai tanggungan. Berarti pengajaran Tuhan yang berjilid-jilid, yang harus naik kelas pada tingkat advance, tingkat lanjutan, saudara, itu berupa tanggungan. Nah, disinilah orang ada yang siap, Tuhan saya siap, tetapi engkau menolong aku tahu pasti oleh Roh Kudus. Tapi ada banyak orang yang takut, saudara. Ya, itulah sebabnya ada banyak orang yang kandas di tengah jalan. Yohanes 16 ayat 12 ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi, ada tetapinya, saudara. Meskipun itu tanggungan, meskipun itu nanti saudara dihadapkan dengan problem, dengan tempaan, dengan bermacam-macam ganjalan yang membuat saudara sedih dan keluar air mata. Tetapi apabila Ia datang, Tuhan menjanjikan bahwa saudara dan saya, orang-orang Kristen ini tidak sendiri apabila setia. Apabila Ia datang, siapa? Roh kebenaran. Sudah datang belum, saudara? Pada masa kini, tahun 2021 sudah datang. Karena ya 2000 tahun yang lampau Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas para murid. Apabila Ia datang, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, jadi yang namanya seluruh kebenaran, kebenaran utuh, kebenaran yang holistik, kebenaran yang menyeluruh, di mana orang menemukan itu sampai ke situ, kebenaran utuh, di mana harus melalui tempaan, melalui problema yang harus dihadapi. Tidak, saudara sendirian. Saudara tidak memikul sendirian tanggungan itu, tetapi ada roh kebenaran. Maka roh kebenaran ini juga disebut sebagai penolong, parakletos, roh yang menghibur, yang ketika saudara dan saya lemah, lalu terkulai kehabisan nafas karena kuatnya tempaan dalam kehidupan, tetapi roh ini memberikan kita bisa bangun kembali dengan wajah yang tegak, lalu menatap masa depan, lalu ingat akan janji Tuhan bahwa masa depan kita adalah rancangan Tuhan yang bukan menuju kepada kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Oleh siapa? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau saudara ingat akan janji Tuhan seperti ini, saudara tidak akan frustrasi. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak diuji. Tidak ada satupun orang Kristen yang bebas, tidak pernah mengalami tantangan, penempaan, tidak pernah, saudara. Pasti ada lembah air mata, pasti ada jalan berliku, jalan menanjak, kerikil tajam, kena duri-duri yang menggesek dan melukai dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Tetapi sekali lagi, roh kebenaran itulah yang menolong. Saudara, saya ingat kepada lagu-lagu Kristen yang diciptakan beberapa abad yang lampau, tetapi sampai kepada kita sekalian dan diterjemahkan, saudara, dan menjadi berkat. Dan beberapa di antaranya adalah tulisan dari seorang yang luar biasa yang mengalami penempaan. Tokoh ini namanya adalah Ibu Fanny J. Crosby. Masa kanak-kanaknya tidak menunggu sampai remaja atau dewasa dia ditempa, tidak. Tapi masa bayi 6 minggu, saudara, baru 6 minggu. Jadi bayi yang lahir sudah mengalami masalah dengan penglihatannya. Matanya mengalami infeksi. Kasihan ya saudara, baru bayi 6 minggu, saudara. Bayangkan ibu-ibu apa enggak susah. Tentu ibu dari beliau juga susah. Kenapa masih bayi umurnya 6 minggu tapi matanya infeksi? Ada seseorang yang kemudian berlaga untuk bisa mengobati, tapi sembrono, sehingga kemudian menaruh bubur panas, ditaruh di atas mata dari bayi ini. Bukan jadi sembuh, tetapi malah buta permanen. Ya, kemudian dia tumbuh terus menjadi seorang yang tunanetra.
susah hatinya saudara, tetapi Tuhan mengutus, Tuhan punya rencana yang tidak dimengerti oleh orang banyak. Ia mempunyai seorang nenek yang begitu sayang kepada dia, yang mengajari dia untuk berdoa pada saat cucu ini menangis karena dia tidak bisa bermain dengan anak-anak yang lain yang punya penglihatan yang utuh. Anak ini menangis, Fani, dan kemudian dihiburkan, diajarkan berdoa oleh neneknya. Neneknya dengan setia mengajarkan dan kemudian membacakan kitab suci karena anak ini tidak bisa membaca. Saudara, kemudian di luar dugaan apa yang dibacakan dengan setia oleh si nenek itu dihafalkan oleh anak ini saudara. Ketika ia tumbuh remaja menjadi dewasa, sungguh mengagetkan bahwa Fani dia hafal dengan seluruh kitab Taurat, Injil, Mazmur, Amsal, bahkan Kidung Agung saudara. Orang biasa yang punya penglihatan yang utuh tidak bisa menghafalkan, tetapi justru oleh seorang yang cacat kedua matanya, ya dia hafal tanpa melihat akan 5 kitab di dalam kitab suci perjanjian lama dan baru. Bukan hanya itu hafal, tetapi juga dia bisa berdoa kepada Tuhan. Bahkan kemudian dia membuat pernyataan yang kemudian dicatat sampai berabad-abad, menjadi kekuatan bagi banyak orang Kristen, yaitu aku sudah tidak lagi mau untuk menangis karena kebutaanku, tetapi aku mengucap syukur atas kebutaanku. Dan kemudian saudara, dia menulis himne, nyanyian-nyanyian sampai 9.000 banyaknya himne, dan beberapa diantaranya sampai ke Indonesia diterjemahkan. Saudara tahu ya, tinggal sertaku kawan yang kudus, itu salah satu dari nyanyian yang beliau ciptakan saudara, oleh seorang yang tidak punya mata karena cacat. Dan kemudian perkataannya selain mengucap syukur, justru karena kebutaannya ada ucapannya lagi yang menjadi berkat, yaitu apa? Dia berkata bahwa ketika aku nanti sampai ke surga satu saat, maka yang pertama-tama ingin aku lihat adalah juru selamatku, saudara. Ya, karena ketika masuk surga maka pasti mata rohaninya terbuka dan dia mengucapkan yang pertama kali dia ingin lihat adalah juru selamatnya. Saudara, orang ini menjadi berkat luar biasa justru karena kebutaannya. Mungkin saudara yang mendengar akan cerita ini berkata, kok berat ya jadi bayi sudah mengalami kebutaan, kalau aku tidak sanggup. Saudara, Allah itu mengerti siapa yang sanggup, siapa yang tidak. Tidak pernah dia itu menimpakan dan membebankan tanggungan lebih daripada apa yang orang mampu. Saudara, Allah acap kali, Tuhan acap kali sering kali mengerjakan rencananya lewat luka-luka dari umatnya yang dipilih untuk menyatakan akan kemuliaannya. Dan ini sukar untuk dimengerti. Ada banyak orang yang bertanya, why? Kenapa ini terjadi? Bukan hanya kenapa kebutaan terjadi, kenapa kecacatan ini terjadi. Mungkin saudara sudah berdoa lama untuk sesuatu yang mengganjal. Mungkin saudara sudah berdoa berkali-kali untuk sesuatu yang sebagian Tuhan jawab, Tuhan genapi, Tuhan tolong. Ada yang waktunya cepat, doa saudara dikabulkan. Tapi ada doa saudara yang lama sekali harus menunggu dengan ketekunan dan kesetiaan, lalu Tuhan kabulkan. Tetapi saudara, banyak orang Kristen yang tidak siap bahwa ada beberapa doa permohonan yang mana Tuhan menjawab, sudah cukup kasih karuniaku bagiku. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan tidak kabulkan karena dia punya rencana yang indah saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ada istilah Jawa wang sinawang, ada yang menganggap kok itu berat sekali ya, kalau aku tidak sanggup, kenapa sampai mengalami kebutaan. Saudara, Tuhan ngerti siapa yang sanggup dan siapa yang tidak. Ya,
Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi tiap orang itu punya kekuatan sendiri-sendiri. Kalau kekuatan saudara itu segini, pencobaannya segini, ya. Kalau pencobaan itu setinggi ini, maka saudara sebenarnya punya kekuatan setinggi ini. Hanya kita saja yang seringkali tidak mengerti akan kekuatan kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ibu tadi saudara yang membuat 9.000 nyanyian rohani sampai matanya buta, itu pasti punya kekuatan yang jauh di atas kita saudara. Dan Tuhan mengerti. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Tuhan adil saudara, tidak ada orang yang dibiarkan mengalami pencobaan, kesusahan tanpa Tuhan bekali dengan alat. Tidak pernah. Karena apa? Waktu kamu dicobai, kata Tuhan, jadi ketika kita mengalami kesusahan, suatu beban, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Cuma kita saja yang seringkali terlambat. Oh ternyata ini tuh ada jalan keluarnya. Karena kita mengira bahwa Tuhan tidak adil. Tidak pernah saudara, Tuhan tidak adil. Kita diberi pasti satu kekuatan. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Itu kata Paulus ketika dia juga punya masalah, problem dengan penglihatannya. 3 kali berseru minta disembuhkan. Tetapi jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa saudara? Ini yang seringkali orang tidak mau terima. Tuhan seringkali mengerjakan rencananya justru melalui apa? Lewat luka-luka kita. Contohnya ibu tadi saudara, apa yang bisa dikerjakan? Misalnya matanya utuh. Kita tidak bisa membayangkan saudara, karena itu rahasia Tuhan. Tiap orang Kristen pasti punya luka-luka yang mana sukar sekali untuk dilepaskan. Tapi percayalah saudara, Allah punya rencana yang begitu indah dan tidak secara kebetulan. Kemarin bulan yang lalu baru saja pada bulan Agustus ini ada IFGF Conference di mana salah satu pembicara juga menyinggung hal ini saudara. Saya mengutip itu, beliau berkata tentu ini atas pimpinan Roh Kudus dan inilah waktunya, tidak menunggu besok, inilah waktunya. Jadi mungkin saudara sedang bergumul di bulan Agustus, kenapa toh yang satu ini sangat berat buat saya. Tapi firman Tuhan melalui hamba Tuhan ini berkata, inilah waktunya. Kapan? Sekarang. Inilah musimnya, bukan hanya waktu, tapi musim saudara. Jadi secara teratur, secara periodik, dan ini jamnya. Ada secara periodik, ada musim, tapi bahkan disebutkan ini jamnya untuk percaya. Percaya apa? Bahwa Allah bisa menggunakan kita untuk hal-hal besar di hari yang akan datang. Mungkin saudara akan berkata, siapa memangnya saya ini siapa? Ya, ada banyak hal yang membuat gerunggang-gerunggang, lobang-lobang, ketidaklengkapan atau luka. Ya, ketidakmampuan atau satu kecacatan yang mungkin orang tidak tahu. Allah punya rencana untuk saudara dan saya. Percaya saudara? Oh, husana, husana, husana. Husana, husana. Jangan mengira bahwa Tuhan hanya bisa menggunakan kelebihan kita, keutuhan kita, atau potensi-potensi yang membuat orang lain kagum. Bukan hanya itu. Tetapi setiap accident yang
yang orang lain sebut itu musibah, itu celaka. Mungkin ada yang pada saat ini berkata, saya alami itu, dan itu membekas. Saudara, lihatlah kepada Tuhan Yesus. Ia juga dilukai. Dan ketika bangkit pun luka itu masih ada dan ditunjukkan kepada murid-muridnya. Bahkan salah seorang di antaranya Thomas atau Didimus diizinkan untuk menyentuh bekas luka itu. Kenapa tidak sembuh? Tuhan sengaja, saudara, karena beliau menjadi pelopor. Kalau bukan karena luka itu kita tidak ada yang diselamatkan. Maka sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mematikan, dibalik menjadi berkat, menjadi luka yang indah yang menempel pada tubuh Yesus. Tubuh Tuhan kita yang meskipun dia masuk menembus akan dinding dan masuk ke dalam ruangan di mana murid-muridnya bersembunyi, luka itu ditunjukkan, luka itu ada. Begitu bijaksananya Engkau, sungguh besar rencanamu Tuhan buat kami. Ampuni kami kalau kami mau terus mencari yang enak, yang senang, yang nikmat dari berkat-berkat-Mu, tetapi kurang peduli akan tanggungan-tanggungan yang Engkau percayakan kepada kami, yang bagi kami membuat air mata keluar, yang membuat kami menangis. Tetapi sebenarnya di balik semuanya itu indah rencana-Mu. Rencana-Mu. Hanya kami saja yang seringkali telat untuk melihat. Begitu besar hikmat-Mu. Ketika kami bodoh dan tidak bisa mencerna akan rencana-Mu, Engkau tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, percaya atas rancangan-Mu. Kami terus mau setia kepada-Mu, kami tidak mau kandas di tengah jalan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancangan, Pada rancangan-Mu bagiku. ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup.
mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan. Seperti pendahulu kami Yakub yang pincang, justru karena Engkau pukul jadi cacat pada pangkal pahanya. Tetapi dari kepincangan Yakub menjadi berkat, ia menjadi Israel, menjadi pahlawan Allah. Begitu pula kepincangan-kepincangan kami atau tongkat-tongkat kami yang sudah patah, Engkau berkuasa untuk menjadikan itu berkat bagi sesama kami. Akan nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami mengarahkan hati kepada Engkau. Saudara, terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Sang Putra yang tunggal yang sudah dilukai Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Penolong, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita pada saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku akan setia sampai akhir hidupku. Saudara, sampai berjumpa lagi dalam ibadah perjamuan Tuhan besok bulan September. Tuhan memberkati. Salam perkasa. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu selamanya. Tak pernah tahu akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya bebannya yang menghampiriku. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak